Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alamin. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar teknologi informasi. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang definisi dan sejarah dari teknologi informasi. Definisi dari teknologi informasi memiliki pengertian yaitu seperangkat media yang dapat mengolah informasi sehingga dapat diterima dan dimanfaatkan manusia dengan harapan dapat mempermudah hidup manusia. Yang selanjutnya, sejarah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi berkembang mulai tahun 3000 sebelum Masehi yang disebut dengan tahun masa prasejarah dan tahun 1400 Masehi sampai sekarang yang disebut dengan masa modern. Dan selanjutnya sejarah perkembangan teknologi informasi. Komputer generasi pertama dimulai tahun 1440 sampai 1459. Komputer generasi kedua dimulai tahun 1454 sampai 1465 dan komputer generasi ketiga dimulai dari tahun 1465 sampai 1470. Komputer generasi keempat sejak 1470 dan komputer generasi 5 sampai sekarang. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa peran teknologi informasi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, di bidang pendidikan, meningkatkan kinerja pendidikan di masa mendatang diperlukan sistem informasi dan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung akan tetapi sebagai pendukung media untuk keberhasilan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, di bidang pemerintahan, penggunaan informasi di bidang pemerintahan sangat diperlukan oleh pihak-pihak tertentu agar untuk mendukung dalam pemerintahan dan mengatur masyarakat di negara ini. Selanjutnya di bidang perbankan, perkembangan teknologi dan infrastruktur telematika Indonesia akan sangat membantu pengembangan bisnis di sektor keuangan ini seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah serta pertukaran informasi antara sama perusahaan, asuransi dan lainnya. Di bidang kesehatan, sistem informasi dimanfaatkan sebagai peningkatan informasi kesehatan diperoleh pasien yang mengalami kesulitan dalam penggunaan bahasa tentang pencegahan atau mungkin sosialisasi dalam e-health. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi informasi. Dampak positif salah satunya sebagai media komunikasi, media mencari informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam segala aspek atau mungkin dimanfaatkan sebagai media transaksi dan bisnis. Dampak negatif salah satunya mungkin ketergantungan yang membuat orang semakin susah untuk melepaskan diri dari teknologi informasi. Yang kedua mungkin pornografi, dan saking kebebasnya informasi sekarang mungkin semua orang bisa mengakses hal tersebut. Antisocial behavior, di mana pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli dengan lingkungan sosial, cenderung individualisme. Kesimpulan, teknologi informasi dan komunikasi aplikasi keterampilan yang digunakan dalam menyebar informasi atau pesan dengan tujuan membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada agar tercapai sebuah tujuan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang dengan cepat, akan terus-menerus berkembang sampai dari masa ke masa dan akan semakin maju. Yang ketiga, media teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat berdampak baik karena bisa dijadikan media pembelajaran oleh pelajar, namun apabila dengan digunakan dengan baik ya. Yang keempat, produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah media massa di mana dapat menggugah kita untuk melihat media sebagai pusat kehidupan yang kapitalisme modern ini. Dan selanjutnya, komponen pada teknologi informasi. Komponen pada teknologi informasi terdiri dari komponen hardware, yaitu input device seperti mungkin keyboard, mouse, scanner, kamera, dan yang kedua processing device, mungkin prosesor, motherboard, RAM. Untuk yang output device terdiri dari salah satunya monitor, printer, speaker,
Dan untuk perangkat storage, hard disk, optical disk, drive disk, flash disk, komponen teknologi informasi, mungkin komponen model, kombinasi dari prosedur, logika, dan model matematik, komponen teknologi untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Kalau komponen software adalah program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah dari komponen tersebut. Yang kelima di sini mungkin media sosial. Nah, di sini ada beberapa jenis media sosial. Salah satunya adalah proyek kolaborasi, jenis jaring sosial, blog, konten, virtual game world, virtual social world. Kelebihan teknologi informasi dibanding media konvensional, yang pasti untuk kelebihan teknologi informasi ini banyak ya dari dibanding dengan media konvensional. Contoh mungkin lebih sederhana, simpel, terstruktur, jangkauannya lebih luas atau secara global, dan lebih membangun untuk kedepannya. Ini beberapa dampak yang mungkin perlu diperhatikan dalam kita memakai teknologi informasi. Mungkin dampak positif, mungkin sebagai penyebaran media informasi yang sangat cepat ya, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan karena mungkin sangat terbuka, memperluas jaringan pertemanan dengan menggunakan jaring sosial. Mungkin kita bisa mengenal orang lain melalui media sosial yang tetapi jaraknya sangat jauh. Dampak negatif pasti kecanduan situs jaring sosial, pasti sekarang mungkin media sosial sulit dilepaskan dari kehidupan kita. Yang kedua, kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi, mungkin kurangnya olahraga karena ketergantungan tersebut, kejahatan dunia maya seperti cybercrime, mungkin penipuan, scamming, dan lain-lain. Terima kasih, sekian beberapa materi dari saya tentang teknologi informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.